Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Modul 2.3 coaching koneksi antar materi oleh Rosnawati CGP dari SMP Negeri 5 Liliriaja, Kabupaten Sopeng. Definisi coaching. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana seorang coach akan memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coachee. Proses coaching membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching bukan mengajari seseorang, namun lebih kepada membantu seseorang belajar agar mereka dapat mengenali dan memaksimalkan potensi mereka. Ada 3 makna dari proses coaching. Yang pertama yaitu kemitraan. Bagaimana coach dan coachee membangun hubungan kemitraan atau kesetaraan untuk mencapai tujuan dari coaching. Yang kedua adalah memberdayakan. Bagaimana seorang coach bertanya reflektif dan mendalam, menginspirasi coachee agar dapat menjawab atau menemukan jawaban sendiri atas permasalahannya. Yang ketiga adalah optimalisasi. Bagaimana seorang coach memastikan bahwa jawaban yang telah dipilih oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensinya berkembang. Selanjutnya, coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantara telah menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah suatu proses yang menuntun tumbuh kembangnya kekuatan anak sehingga anak dapat memperbaiki tingkah lakunya. Coaching merupakan suatu proses yang menuntun. Guru sebagai pamong atau coach dapat menuntun anak melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang dapat menggali kekuatan atau potensi dari anak sehingga dapat terpancar dari dalam dirinya. Proses coaching merupakan satu langkah bagi guru untuk membantu murid mencapai kemerdekaan dalam belajar, mengaktifasi kerja otak murid, membuat murid melakukan metakognisi sehingga murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, dan pada akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkannya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat memainkan banyak peran. Guru dapat berperan sebagai coach, yaitu membantu atau mengarahkan murid dalam menyelesaikan masalahnya dengan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Guru juga dapat berperan sebagai mentor dengan membagikan pengalaman-pengalaman atau berbagi tips yang dapat membantu murid mengembangkan dirinya. Guru juga dapat berperan sebagai konselor yang membantu murid untuk memecahkan masalahnya. Untuk memaksimalkan proses coaching, seorang guru harus memiliki keterampilan dasar seorang coach, yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Dan di antara keempat keterampilan tersebut, keterampilan berkomunikasi adalah hal yang sangat penting dalam melakukan proses coaching. Komunikasi yang memberdayakan, yaitu komunikasi asertif, komunikasi yang membangun relasi, menjadi pendengar aktif, yaitu menghadirkan diri seutuhnya, fokus pada masalah dan merespon, dan bertanya. Kemudian bagaimana bertanya efektif, yaitu terbuka, fokus pada tujuan,
reflektif, mengeksplorasi, dan mengukur pemahaman, serta pertanyaan aksi. Kemudian melakukan umpan balik positif, yaitu apresiasi atau pemberian motivasi kepada coachee. Selanjutnya, model yang dapat diterapkan dalam proses coaching yaitu model TIRTA. TIRTA kepanjangan dari tujuan, menentukan tujuan coaching, identifikasi yaitu mengeksplorasi potensi coachee, kemudian rencana aksi yaitu mengarahkan coachee agar dapat menentukan rencana yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawab itu adalah komitmen dari coachee untuk melaksanakan rencana aksi yang telah diputuskan. Kaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, seperti minat, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Data yang diperoleh dari hasil pemetaan kebutuhan belajar murid dapat dijadikan sebagai data awal untuk melakukan proses coaching. Berikutnya, kaitan coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pada pembelajaran sosial emosional, keterampilan-keterampilan yang diperoleh yaitu keterampilan pengelolaan emosi, kesadaran sosial, kemampuan membangun relasi, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterampilan sosial emosional tersebut sangat diperlukan dalam proses coaching. Coaching merupakan suatu proses yang sangat membantu guru dalam perannya sebagai pamo untuk menuntun murid agar mengembangkan potensinya. Proses coaching memerlukan keterampilan-keterampilan khusus, terutama keterampilan berkomunikasi yang baik agar proses coaching berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terima kasih, salam dan bahagia.